Siapa yang menyangka, saudaraku, bahwa Henny, saya yang punya latar belakang yang buruk masa lalunya, Tuhan bisa ubahkan hari ini menerima karunia. Karena fungsi karunia yang pertama adalah memperdaya. Tujuannya pada karunia atau kasih karunia Tuhan berikan pada kita untuk memberdaya kita. Supaya saudara makin sehat, supaya saudara makin berkualitas, supaya saudara bisa hidup di dalam kebenaran, supaya ekonomi saudara jadi makin baik. Jadi tolong dianalisa dari mulai Januari tahun ini sampai dengan Desember tahun ini. Apakah keuanganmu lebih baik? Apakah kesehatanmu lebih baik? Apakah hubunganmu makin berkualitas? Apakah pekerjaanmu makin berkembang atau tidak? Kalau ternyata makin tidak berkembang, saudara butuh kasih karunia Tuhan. Karena tujuan kasih karunia itu mengembangkan apapun yang kita kerjakan. Yang kedua, fungsi kasih karunia yaitu menguatkan. Dikala saudara lemah, dikala saudara tidak berdaya, kasih karunia Tuhan justru memberikan kekuatan, sama seperti Yesus. Yesus pada waktu dia ada taman Getsemani, dia dalam keadaan lemah, dalam keadaan stres. Stres saya bukan keringat dingin, tapi keringat darah. Dan dia berkata, kalau boleh cawan salib ini, penderitaan ini pergi daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, biar kehendakmu. Sampai 3 kali dia berdoa. Apa yang terjadi? Bapa mengutus malaikat untuk memberikan kekuatan kepada Yesus. Jadi buat setiap kita, tidak ada satu persoalan yang tidak mampu untuk kita atasi. Tidak ada satu persoalan yang tidak mampu untuk kita atasi. Selama kita dekat sama Yesus, dekat dengan kasih karunia, pasti kita mampu untuk memikul segala persoalan kita. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang ketiga, fungsi kasih karunia itu mempermudah kesulitan yang sudah hadapi. Tantangan yang sudah hadapi dipermudah oleh Tuhan. Jadi sebetulnya saudaraku, bahwa apapun yang Tuhan sudah berikan, tugaskan kepada saudara, gak ada yang sulit. Selama ada kasih karunia Tuhan, semua akan dipermudah. Yang penting di sini, jangan menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Ingat, waktu Yesus datang kali pertama, sampai Yesus nanti datang kali kedua, itu adalah masa kasih karunia, grace period. Saudara masih punya kesempatan untuk bertobat. Sebab nanti begitu Yesus datang kali kedua sebagai raja, kedatangan Yesus kali pertama sebagai baby yang mungil, yang menyelamatkan, tapi kedatangan Yesus kali kedua sebagai raja segala raja yang akan memisahkan antara domba di sebelah kanan dan kambing sebelah kiri, yang benar masuk surga, yang jahat masuk neraka. Dan ketika Yesus datang kali kedua, tidak ada kesempatan lagi untuk kita bertobat. Kasih karunia selesai. Dan saya beritahu sama saudara, waktu Yesus datang kali kedua, dia menjemput orang-orang yang percaya ke surga, maka Roh Kudus pun ditarik dari bumi, sehingga bumi tidak ada Tuhan. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi di dunia ini, hidup tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus yang memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan hikmat, memberikan mujizat. Apa yang terjadi di dunia ini? Kering, tandus seperti sebelum Yesus lahir. Dunia ini betapa jahatnya, betapa menakutkannya. Itu sebabnya hargai kasih karunia yang Tuhan berikan pada saudara, yaitu keselamatan. Dan jangan pernah sia-siakan keselamatan yang Tuhan berikan untuk bermain-main dalam dosa. Yang mengerti katakan amin.